Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Imam Faizin selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam dan yang saya sayangi teman-teman kelas A. Pada pertemuan kali ini, izinkan kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai aliran Syiah. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu Nurul Amaliatus Sholihah NIM 2618030 sebagai pemateri kedua, Dwi Riwayati NIM 2618033 sebagai pemateri ketiga, Nur Fadilasari NIM 2618037 sebagai pemateri 4 sekaligus moderator, dan Dia Arum Kusumawati NIM 2618040 sebagai pemateri pertama. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang aliran Syiah, di mana materinya meliputi 1. Pengertian Syiah, 2. Sejarah aliran Syiah, 3. Tokoh dan pemikiran aliran Syiah, 4. Aliran-aliran Syiah, dan sekte-sekte dalam Syiah. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Dia Arum Kusumawati NIM 2618040. Pengertian Syiah. Secara etimologi berarti pengikut, pecinta, pembela yang ditunjukkan kepada ide, individu atau kelompok tertentu. Dalam bahasa Arab yaitu Syiah, dan dalam bahasa Persia, Syiah ialah salah satu aliran atau mazhab dalam Islam. Secara kebahasaan, Syiah berarti sekelompok pengikut dan pendukung yang setia serta siap membela yang diikuti. Nah, secara singkatnya, Syiah adalah kelompok yang mengikuti, mendukung, dan membela Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya dengan keyakinan bahwa masalah imamah adalah milik Ali dan keturunannya. Kemudian materi kedua yaitu sejarah aliran Syiah, yaitu yang pertama semasa Nabi SAW hidup. Berawal dari sebutan yang ditunjukkan kepada pengikut Ali pada masa hidup Nabi SAW. Sebagaimana dalam sabdanya, "Wahai Ali, kamu dan pengikutmu adalah orang-orang yang beruntung. Ya Ali, anta wa syi'atuka humul fa'aizun." Sehingga diambil definisi Syiah Ali artinya pengikut Ali. Kemudian pasca Nabi SAW wafat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kaum Ansor berkumpul di Bani Sya'idah memperdebatkan persoalan kepemimpinan, yang kemudian menyepakati Abu Bakar menjadi pemimpin. Namun timbul pendapat dari golongan yang mendukung sahabat Ali bahwa yang berhak memegang khalifah adalah keluarga Ali atau sahabat Ali. Kemudian pasca Khalifah Utsman wafat, Sayyidina Ali dibaiat menjadi khalifah. Kemudian terjadi pemberontakan oleh Muawiyah yang berakhir menyerah dan meminta perdamaian atau tahkim. Namun kesempatan tahkim ini menyebabkan umat Islam menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok Syiah, kelompok Khawarij, dan kelompok Murji'ah. Kemudian yang terakhir yaitu beralih ke fanatik. Kelompok Syiah yang mula-mula adalah pengagum Sayyidina Ali telah berubah. Kecintaan itu bergeser menjadi fanatisme yang membutakan. Terdapat perbedaan besar antara pandangan terhadap Sayyidina Ali dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh kaum Syiah.
Nah, baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai doktrin aliran Syiah. Ada 4 doktrin aliran Syiah. Yang pertama, doktrin Syiah Isna Asyariyah atau Syiah 12 atau disebut juga Syiah Imamah. Mereka berkeyakinan dalam akidah adalah persoalan imam, yaitu sahabat Ali dipilih bukan karena kecakapan atau lain sebagainya, tapi karena memang dia pantas untuk menjadi imam, untuk menjadi khalifah pewaris Rasulullah. Di antara doktrinnya adalah yang pertama tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga nubuah, yang keempat ma'ad, yang kelima imamah. Selanjutnya doktrin Syiah Sabi'ah. Doktrin Syiah Sabi'ah ini menganut 7 imam sehingga disebut Syabi'ah. Di antaranya Sayyidina Ali, Sayyid Hasan, Sayyid Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far As-Shadiq, dan Ismail bin Ja'far. Di antara doktrinnya yaitu yang pertama imam, yang kedua mengenai tohara, yang ketiga mengenai sholat, yang keempat mengenai zakat, yang kelima mengenai saum atau puasa, yang keenam menunaikan haji, dan yang ketujuh jihad. Doktrin yang ketiga yaitu doktrin Syiah Zaidiyah. Kelompok ini atau sekte ini yang paling dekat dengan kelompok Sunni atau Jamaah Islam Sunni dan yang paling moderat. Mereka mempunyai pendapat bahwa boleh membaiat 2 imam dalam 2 daerah kekuasaan. Sebaliknya mereka tidak membenarkan adanya imam untuk atau dalam 1 daerah kekuasaan. Untuk doktrin-doktrinnya, yang pertama imamah dan yang kedua al-imanah al-mafdul. Doktrin yang keempat yaitu doktrin Syiah Ghulat. Kelompok mereka diartikan sebagai pendukung Ali yang memiliki sikap berlebihan atau ekstrim. Di antara doktrin-doktrinnya yaitu yang pertama tanasukh, yang kedua bada, yang ketiga roja'ah, dan yang keempat tasbih. Selanjutnya mengenai kesesatan aliran Syiah. Kesesatan yang pertama, keyakinan bahwa imam sesudah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib atau tidak meyakini khalifah sebelumnya. Kemudian yang kedua, keyakinan bahwa imam mereka adalah maksum atau terjaga dari salah dan dosa. Sedangkan maksum sendiri adalah sifat Rasulullah. Yang ketiga, keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib dan para imam yang telah wafat akan hidup kembali sebelum hari kiamat untuk membalas dendam. Tentunya hal ini tidak dibenarkan dalam syariat. Yang keempat, keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib dan para imam setelahnya mengetahui rahasia gaib. Yang kelima, keyakinan untuk mencaci maki para sahabat atau sebagian sahabat seperti Utsman bin Affan. Dalam arti ini adalah mereka sebelum sahabat Ali, sebelum Khalifah Ali berkuasa. Yang keenam, keyakinan mengutamakan sahabat Ali atas sahabat Abu Bakar ataupun Umar. Seperti kesesatan yang sebelumnya, karena mereka tidak mengakui khalifah sebelum sahabat Ali, maka mereka mengutamakan sahabat Ali atas khalifah lainnya. Dan yang ketujuh adalah keyakinan tentang ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai pertentangan antara kelompok Syiah dan kelompok Sunni. Ya, terdapat 2 kelompok besar dalam umat Islam. Untuk kelompok mayoritas atau kelompok Sunni dalam hal ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan untuk kelompok minoritas dalam hal ini adalah kelompok Syiah. Perbedaan pendapat diantaranya yaitu mengenai Ahlul Bait, bahwa kelompok Sunni berpendapat Ahlul Bait adalah keluarga Nabi dalam arti luas, meliputi istri-istri dan cucu-cucunya. Sedangkan untuk aliran Syiah itu berpendapat Ahlul Bait itu hanya 4 orang, yaitu Sayyid Ali, Siti Fatimah, Sayyid Hasan, dan Sayyid Husain. Untuk perbedaan yang kedua, mengenai aliran atau paham teologi, bahwa aliran atau kelompok Sunni itu paham teologinya masih bersifat tradisional, sedangkan untuk kelompok Syiah sudah banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filsafat. Teologi ini berdasarkan pada rasio atau mereka hampir sama dengan aliran Mu'tazilah.
Selanjutnya aliran-aliran Syiah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri diriwayati NIM 2618033. Aliran-aliran Syiah. Aliran-aliran Syiah itu ada 8 aliran. Yang pertama ada aliran Sabaiyah. Aliran Sabaiyah adalah pengikut Abdullah bin Sa'bah yang menentang keras Khalifah Utsman dan para pejabatnya. Yang kedua ada aliran Ghorobiyah. Aliran ini tidak sampai mempertuhankan Ali, tetapi lebih memuliakan Ali ketimbang Nabi Muhammad. Yang ketiga ada aliran Kaisaniyah. Aliran pengikut Al-Mukhtar bin Ubaid. Aliran Kaisaniyah didasarkan atas paham bahwa seorang imam adalah pribadi yang suci dan wajib dipatuhi. Yang keempat ada aliran Saidiyah. Aliran Saidiyah ini adalah aliran Syiah yang paling dekat dengan jamaah Islam atau Sunni dan paling moderat. Namun mereka memandang para imam sebagai manusia paling utama setelah Nabi Muhammad. Selanjutnya ada aliran Imamiyah Isna Asy'ariyah atau Imamiyah 12. Aliran ini meyakini bahwa hanya ada 12 imam yang wajib diikuti. Di antaranya ada Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali Zain al-Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far al-Shadiq, Musa al-Qasim, Ali al-Ridho, Muhammad al-Jawad, Ali al-Hadi, Hasan al-Asy'ari, dan Muhammad al-Mahdi. Yang keenam ada aliran Ismailiyah. Aliran ini bagian dari aliran Imamiyah. Nama aliran ini dinisbahkan kepada Ismail bin Ja'far al-Shadiq. Ia adalah imam ke-6 dalam aliran Imamiyah 12. Yang ketujuh ada aliran Hakimiyah dan Druze. Aliran Hakimiyah, tokoh aliran yang ekstrim ini adalah Al-Hakim bin Amrillah Al-Fatimi. Dia mengatakan bahwa Allah telah bersemayam dalam dirinya dan dia mengajak orang lain untuk menyembahnya. Aliran Druze sendiri mempunyai hubungan erat dengan aliran Hakimiyah, namun tidak jelas bagaimana amalan dan kepercayaannya. Yang kedelapan atau yang terakhir, aliran Nasyiriyah. Aliran Nasyiriyah ini juga telah mencabut akarnya dari ajaran Islam dan mengikuti jejak aliran Hakimiyah di Syam. Terdapat beberapa persamaan paham ajarannya dengan Hakimiyah dan berada dalam asuhan pemikiran mereka. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang sekte-sekte aliran Syiah yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Nur Fadila Sari, NIM 2618037. Sekte-sekte aliran Syiah ada 7. Yang pertama, sekte Kaisaniyah. Perpecahan Syiah pertama terjadi sesudah kepemimpinan Imam Husain oleh karena perbedaan pandangan siapa yang lebih berhak menggantikan kepemimpinan imam. Yang kedua yaitu sekte Syaidiyah. Sedang golongan lain berpendapat bahwa yang berhak menggantikan Husain adalah Ali Zainal Abidin bin Husain. Golongan yang kedua ini, pendukung Ali Zainal Abidin, merupakan kelompok yang menjadi cikal bakal dari kelompok Zaidiyah. Yang ketiga yaitu sekte Ismailiyah. Setelah wafatnya Abu Abdullah Ja'far Shadiq atau imam ke-6 pada tahun 148 Hijriah, muncul sekte Ismailiyah yang meyakini bahwa Ismail, putra Imam Ja'far as-Shadiq, adalah imam yang menggantikan ayahnya sebagai imam ke-7.
Sekte yang keempat adalah sekte Imamiyah atau Isna Asyariyah atau lebih dikenal dengan Imamiyah atau Ja'fariyah atau kelompok Syiah Imam 12. Kelompok ini mempercayai pengganti Ja'far as-Shadiq adalah Musa al-Hadam sebagai imam ketujuh, bukan Ismail saudaranya. Sekte selanjutnya yaitu Syiah Gulat, merupakan kelompok ekstrim dari paham Syiah. Kelompok ekstrim ini banyak yang dipandang telah keluar dari Islam, sehingga keberadaannya saat ini telah punah. Kelompok paham Syiah yang termasuk Gulat diantaranya adalah As-Sabaiyah, yaitu pengikut-pengikut Abdullah bin Saba'. Sekte yang keenam yaitu sekte Al-Ghurabiyah. Kelompok lain yang masuk dalam golongan ekstrim yaitu Al-Ghurabiyah. Kelompok Al-Ghurabiyah memiliki ajaran yang sangat bertentangan dengan Islam, memandang bahwa sebenarnya malaikat Jibril mengalami kekeliruan dalam menyampaikan wahyu. Sekte yang terakhir yaitu sekte ketujuh, sekte Al-Qaramitah. Kemudian ada juga kelompok Al-Qaramitah mempercayai bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan, menganjurkan kebebasan seks dan kepemilikan perempuan dan harta secara bersama-sama. Itu merupakan ketujuh sekte-sekte aliran Syiah. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi tentang aliran Syiah pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan, bahkan penyampaian yang kurang jelas dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.